Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, yang terhormat Profesor Eduardus Tandelilin selaku dosen pembimbing tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Febri Aziz, mahasiswa FEB UGM MBA 82. Di sini saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Kredit Berkelanjutan dan Risiko Bank di Indonesia. Isu terkait keberlanjutan masih menjadi topik hangat yang didiskusikan akhir-akhir ini, termasuk pada sektor keuangan. Indonesia sendiri sebenarnya sudah merespon atas isu keberlanjutan ini sejak tahun 2012, namun implementasi kebijakan terkait keuangan baru dilaksanakan sekitar 5 tahun belakangan ini. Respon Indonesia sendiri atas isu keberlanjutan yaitu dari 2012 merupakan pendiri sekaligus anggota dari Sustainable Banking Network atau SBN. Selanjutnya pada tahun 2015, Indonesia menerbitkan Roadmap Keuangan Keberlanjutan tahap 1 untuk periode 2015 hingga 2019. Selanjutnya, Indonesia pada tahun 2017 mulai menerbitkan POJK tentang keuangan keberlanjutan dan juga Green Bond. Implementasi dari kebijakan itu dimulai secara bertahap mulai tahun 2019. Nah, bank-bank di Indonesia sendiri sudah ada yang melaporkan aktivitas kredit berkelanjutan tersebut di tahun 2018, namun hanya beberapa saja. Sementara untuk Green Bond, salah satu badan usaha milik negara di Indonesia yaitu PT SMI itu telah menerbitkan Green Bond untuk pertama kalinya pada tahun 2018 dengan nilai pokok obligasi sebesar 1 triliun rupiah. Sejak peraturan tersebut diluncurkan, aktivitas kredit berkelanjutan di Indonesia terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada gambar berikut. Peningkatan penyaluran kredit berkelanjutan terjadi secara signifikan pada tahun 2019 dan 2020, yang mana tahun tersebut merupakan tahun dimulainya implementasi terkait tentang keuangan berkelanjutan. Selanjutnya, setelah periode tersebut, pertumbuhan kredit berkelanjutan relatif lebih stabil. Meskipun kerangka keuangan berkelanjutan sudah disiapkan dengan baik, namun bagaimana dampak implementasi dari kebijakan ini belum banyak diketahui. Pasalnya, banyak dari kegiatan usaha berkelanjutan merupakan perusahaan baru yang belum mencapai tahap dewasa atau mature, sehingga akses informasi maupun data terkait perusahaan masih terbatas. Ini dikemukakan oleh Zhou et al. Tahun 2022. Hal ini memicu terjadinya kesenjangan informasi sehingga memunculkan potensi baru di penyaluran kredit keberlanjutan ini, yaitu meningkatnya risiko kredit. Nah, temuan lain juga, Feng et al. Pada tahun 2024 itu menunjukkan bahwa kredit berkelanjutan itu meningkatkan risiko bank dalam jangka panjang karena kelangsungan hidup dan profitabilitas green project secara inherent tidak stabil dalam jangka panjang. Nah, namun di sisi lain, kredit berkelanjutan ini juga memberikan dampak positif terhadap performa perbankan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Neagu et al. Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa perusahaan peminjam green loan itu memiliki risiko kredit yang lebih rendah. Selain itu, beberapa penelitian yang menunjukkan hal yang serupa, yang mana kredit berkelanjutan itu menurunkan risiko. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Cui et al. Tahun 2018, kemudian Al-Qudah et al. Tahun 2021, kemudian ada Zhou et al. 2022, dan juga Mirza et al. Tahun 2023. Tidak hanya berhenti di situ, POJK tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan secara tidak langsung menunjuk Bank BUMN sebagai pelopor dalam penyaluran kredit berkelanjutan. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan baru nantinya, apakah Bank BUMN ini terpapar risiko yang lebih besar dibanding dengan bank yang bukan BUMN. Nah, oleh karena itu penelitian ini juga akan menguji bagaimana apakah terdapat perbedaan antara kredit berkelanjutan dan risiko bank untuk bank BUMN dan juga bank yang bukan BUMN. Nah, selain itu, karena memang implementasi POJK tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2020, negara di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, bahwa pada saat pandemi terjadi peningkatan risiko bank, namun ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa bank yang melakukan diversifikasi terhadap kredit berkelanjutan itu ternyata dapat menurunkan risiko bank pada saat pandemi COVID. Oleh karenanya, penelitian ini juga akan menguji bagaimana pengaruh kredit berkelanjutan terhadap risiko bank, baik sebelum pandemi COVID, selama pandemi COVID, dan juga setelah pandemi COVID. Dari latar belakang yang saya paparkan tadi, pertanyaan pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah kredit berkelanjutan berpengaruh terhadap risiko bank di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh kredit berkelanjutan terhadap risiko bank untuk bank BUMN dan bank yang bukan BUMN? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pengaruh kredit berkelanjutan dan risiko bank pada saat sebelum pandemi COVID-19, selama pandemi COVID-19, dan juga setelah pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Kemudian untuk manfaatnya, dia ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat empiris, yang mana diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait hubungan
kredit berkelanjutan dan juga risiko bank, baik secara lebih dalam terkait bank BUMN dan bank bukan BUMN, maupun pada saat pandemi COVID sebelum dan setelahnya. Nah, selanjutnya untuk manfaat praktisnya diharapkan bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan evaluasi maupun mitigasi risiko terkait dengan dampak penyaluran kredit berkelanjutan terhadap risiko bank sendiri. Nah, selanjutnya kalau bagi pemerintah atau policy maker, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi maupun evaluasi kebijakan terutama untuk kredit berkelanjutan. Selanjutnya, berikut dipaparkan landasan teori dari penelitian ini untuk hipotesis untuk yang pertanyaan pertama yaitu kredit berkelanjutan dan risiko bank. Di sini disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti terkait kredit berkelanjutan dan juga risiko bank. Misalnya Cui et al. Tahun 2018 dengan sampel 24 bank di Tiongkok. Hasilnya, bank dengan rasio green lending yang tinggi memiliki NPL yang lebih rendah. Selanjutnya, pada penelitian Yagu et al. Tahun 2024 dengan sampel bank di Romania memberikan hasil bahwa green loan itu memiliki NPL yang lebih rendah. Namun Feng et al. 2024 dengan sampel 36 komersial bank di Tiongkok justru menunjukkan green credit itu meningkatkan risiko bank dalam jangka panjang. Oleh karenanya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah kredit berkelanjutan berpengaruh positif terhadap risiko bank. Pertanyaan yang kedua yaitu kredit berkelanjutan terhadap risiko bank oleh bank BUMN dan juga bank bukan BUMN. Nah, di sini ada beberapa penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Zhou et al. Tahun 2022 dengan sampel 41 bank di Tiongkok. Hasilnya, green lending mengurangi risiko kredit bagi bank pemerintah tetapi menambah risiko kredit bagi bank komersial, kota, dan regional. Selanjutnya ada penelitian dari An et al. Tahun 2023 dengan sampel 35 listed bank di Tiongkok. Nah, hasilnya, dampak green credit pada bank milik negara lebih terasa dan terbukti mengurangi risiko bank. Selanjutnya ada juga Yin et al. Tahun 2021 menemukan bahwa bank milik negara cenderung lebih banyak menyalurkan green credit sehingga meningkatkan pengambilan risiko. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu pengaruh kredit berkelanjutan terhadap risiko bank untuk bank BUMN itu lebih tinggi dibandingkan dengan bank bukan BUMN. Untuk selanjutnya yaitu terkait kredit berkelanjutan dan risiko bank sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Ada beberapa penelitian sebelumnya, misalnya Lee et al. Tahun 2021 dengan sampel bank di US memberikan hasil bahwa diversifikasi melalui kredit berkelanjutan dapat mengurangi risiko bank pada saat pandemi COVID-19. Namun juga penelitian dari Zenowski tahun 2023 dengan sampel bank di Tiongkok tahun 2020 hingga 2022 justru menemukan bahwa rasio NPL bank itu meningkat secara signifikan pada saat pandemi COVID-19. Oleh karenanya, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu kredit berkelanjutan berpengaruh positif terhadap risiko bank pada saat sebelum pandemi COVID-19, kredit berkelanjutan berpengaruh negatif terhadap risiko bank pada saat selama pandemi COVID-19, dan juga kredit berkelanjutan berpengaruh positif terhadap risiko bank setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Adapun data dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder dalam bentuk data panel dari seluruh bank di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel dependen, yang mana risikonya diproyeksikan dengan dua ukuran. Yang pertama ada Z-score dan juga yang kedua ada NPL. Selanjutnya ada variabel independen yaitu kredit berkelanjutan atau SLR di sini. Selanjutnya ada dummy bank BUMN juga, dummy bank kredit berkelanjutan juga untuk COVID-19-nya akhirnya dilakukan regresi sampel sehingga tidak jadi menggunakan dummy. Terus juga ada beberapa variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk analisis yang digunakan pada penelitian ini akan menggunakan regresi data panel dengan estimator fixed effect. Ini mengikuti penelitian dilakukan oleh Tian et al. Tahun 2023 yang juga menguji tentang risiko bank dan kredit berkelanjutan. Untuk model empiris pada penelitian ini sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke pengujian hipotesis dan pembahasan. Yang pertama, berikut ditampilkan statistik deskriptif dan juga t-test untuk bank BUMN dan bank bukan BUMN. Untuk tabel statistik deskriptif sendiri, ini data yang ditampilkan merupakan data yang sudah di Winsor-Rice, yang mana outlier dari data di sini sudah dikeluarkan, dan yang dianggap outlier sendiri adalah yang kurang dari persentase 1 dan lebih besar dari persentase 99. Oleh karenanya, data ini sudah dalam jangkauan wajar. Selanjutnya untuk t-test bank BUMN dan bank bukan BUMN, ini terdapat perbedaan yang signifikan antara kredit berkelanjutan yang disalurkan oleh bank BUMN dan bank bukan BUMN, yang mana bank BUMN menyalurkan kredit berkelanjutan lebih tinggi dibanding bank yang bukan BUMN. Namun untuk ukuran risiko yaitu Z-score dan juga NPL, keduanya tidak menunjukkan adanya perbedaan. Berikut matrik korelasi dari variabel yang akan digunakan pada penelitian ini. Di sini terlihat bahwa korelasi antara DSL dan SLR itu cukup tinggi, yaitu berada di angka 0,627. Karena keduanya sama-sama mengukur kredit berkelanjutan, maka penelitian ini nantinya hanya akan menggunakan salah satu saja, yaitu yang SLR. Selanjutnya masuk ke pengujian hipotesis yang pertama, yaitu pengaruh kredit berkelanjutan terhadap risiko bank. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa
SLR ini berpengaruh negatif terhadap Z-score dan signifikan pada alfa 10%, begitu juga dengan NPL, signifikan pada alfa 10% dan berpengaruh positif. Nah, ini artinya bahwa penyaluran kredit berkelanjutan itu meningkatkan risiko bank. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jin et al. Pada tahun 2021. Ini mungkin dikarenakan komponen kredit berkelanjutan banyak didominasi oleh sektor kredit yang berisiko, misalnya UMKM maupun perusahaan baru yang belum mampu menghasilkan arus kas yang lebih stabil. Ini disampaikan oleh Umar et al. Tahun 2021. Nah, selain itu, adanya insentif dari pemerintah yang tertuang dalam POJK nomor 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan. Ini membuat bank itu berlomba-lomba untuk menyalurkan kredit berkelanjutan dengan kurangnya perhatian pada kualitas penerima kredit yang berdampak pada peningkatan risiko kredit bank itu sendiri. Selanjutnya juga penelitian Ho tahun 2018 menyebutkan bahwa proyek berkelanjutan umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memberikan pengembalian investasi dibandingkan dengan proyek biasa. Pinjaman dengan jangka waktu yang lebih panjang membutuhkan lebih banyak sumber dana yang membuat arus kas di masa depan menjadi sulit diprediksi. Nah, kedua faktor ini juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko bank atas penyaluran kredit berkelanjutan. Temuan ini tentunya memberikan sudut pandang baru terkait dengan pengaruh kredit berkelanjutan terhadap risiko bank, khususnya di Indonesia, mengingat banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kredit berkelanjutan itu menurunkan risiko bank. Namun pada kasus ini justru sebaliknya, kredit berkelanjutan justru meningkatkan risiko bank. Masuk ke hipotesis yang kedua, yaitu untuk melihat perbedaan pengaruh antara kredit berkelanjutan terhadap risiko bank untuk bank BUMN dan juga bank bukan BUMN. Di sini ditampilkan hasil regresi dengan interaksi dummy bank BUMN. Hasilnya, terdapat perbedaan pengaruh kredit berkelanjutan terhadap risiko bank BUMN dan juga bank bukan BUMN untuk ukuran risiko Z-score. Hasilnya signifikan di alfa 1%, namun untuk ukuran risiko NPL tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari penyaluran kredit berkelanjutan itu terhadap risiko bank untuk bank BUMN itu lebih tinggi dibanding bank yang bukan BUMN. Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jin et al. Tahun 2021 pada kasus perbankan di Tiongkok. Penyaluran kredit berkelanjutan yang lebih banyak ini disebabkan oleh dorongan pemerintah dari kebijakan tersebut yang secara tidak langsung memang meminta bank BUMN untuk menyalurkan kredit berkelanjutan lebih dulu dibanding bank yang lain. Sehingga exposure akan risiko yang diterima oleh bank BUMN juga lebih besar. Selain itu, adanya dorongan insentif pemerintah juga mengencourage bank BUMN untuk lebih banyak menyalurkan kredit berkelanjutan. Selanjutnya masuk pada hipotesis yang ketiga, yaitu perbedaan pengaruh kredit berkelanjutan terhadap risiko sebelum pandemi COVID-19, selama pandemi COVID-19, dan juga setelah pandemi COVID-19. Hasilnya, hubungan negatif antara SLR dan Z-score pada saat sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pengaruh kredit berkelanjutan pada saat sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 meningkatkan risiko bank. Hasil ini hanya signifikan pada kondisi sebelum dan setelah COVID-19, namun pada saat pandemi COVID-19 hasil ini menjadi tidak signifikan. Pemerintah banyak menyalurkan bantuan untuk memperkuat sistem perbankan Indonesia sehingga hasil ini menjadi tidak signifikan pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya masuk pada bagian kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini, yang pertama ada hasil uji empiris dengan regresi fixed effect menunjukkan bahwa kredit berkelanjutan berpengaruh positif terhadap risiko bank baik untuk proksi risiko Z-score maupun NPL. Selanjutnya yang kedua ada hasil uji interaksi antara variabel boneka bank BUMN dengan kredit berkelanjutan menunjukkan bahwa penyaluran kredit berkelanjutan oleh bank BUMN memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank bukan BUMN, dan hasil ini signifikan untuk proksi risiko Z-score. Selanjutnya yang ketiga ada hasil uji regresi subsampel untuk periode sebelum pandemi COVID-19, selama pandemi COVID-19, dan setelah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kredit berkelanjutan itu berpengaruh positif terhadap risiko untuk proxy Z-score pada saat sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19. Namun tidak signifikan pada saat selama pandemi COVID-19. Implikasi dari penelitian ini, yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat empiris terkait bukti empiris dari kredit berkelanjutan terhadap risiko, serta kajian lebih dalam tentang bank BUMN dan bukan BUMN, dan juga regresi subsampel selama pandemi COVID-19 sebelum dan juga setelahnya. Nah, selain itu juga dari hasil penelitian ini diharapkan bank perlu menyesuaikan manajemen risiko mereka dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang menjadi penerima kredit berkelanjutan, terutama pada perusahaan baru maupun UMKM yang cenderung lebih berisiko. Selain itu, pemerintah dan OJK diharapkan dapat memperkuat kebijakan insentif dan juga pengawasan, serta melakukan evaluasi atas implementasi kredit berkelanjutan, guna meminimalkan dampak atas penyaluran kredit berkelanjutan terhadap risiko bank. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.